terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala: Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, begitu nikmatnya kita menunaikan syariat Allah yang bernama ibadah Ramadan, khususnya puasa ini. Kita rasanya baru saja saling sharing ilmu awal-awal Ramadan yang beda awal masuknya. Ada yang ru'yah, ada yang hisab. Tapi hari ini kita sudah masuk ke 10 terakhir. Seakan-akan baru saja, padahal sudah 20 harian dari depan kita. Itulah menanamkan ke kaum muslimin bahwa kalau syariat Allah, maka itu nikmat dan ringan saja diamalkan. Boleh jadi dipikir butuh tenaga ekstra, persiapan banyak, karena kita mau ibadah yang banyak di dalamnya, tapi kita juga mau tetap kerja. Ternyata nikmat saja dan ringan saja diamalkan, pemirsa sekalian. Ini kalau syariat Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, bukti maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui syariatnya itu, dalam Ramadan kita diinformasikan lagi ada amalan-amalan utama secara periodik. Khusus 10 terakhir itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya menginformasikan sekaligus mencontohkan kepada kita bagaimana amalan-amalan utama yang harus dilakukan di dalamnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang dilakukan di akhir Ramadan itu lebih seringnya jamaah sekalian adalah yang wajib dulu. Pertama, menunaikan zakatul fitri. Jadi itu lebih banyak memang orang yang mengamalkannya di akhir Ramadan. Walau boleh dari awal. Kemarin saya ditanya sebuah masjid selesai tarawih, Ustadz, ada di sini keluarga yang sudah mendaftar calon yang dia zakati, tapi tadi zuhur meninggal dunia. Bagaimana hukumnya itu? Nah, saya jawab bahwa dari sekian keluarga yang sudah diinformasikan tinggal ditunaikan itu, karena seperti biasa, maka yang satunya ini sudah tidak wajib dizakati. Kenapa, Pak? Karena yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya adalah hamba Allah yang dia hidup di Ramadan, baik di awal maupun di akhir Ramadan. Yang penting masih Ramadan. Lalu dia masuk ke malam Idul Fitri. Itu yang wajib dizakati. Jadi orang ini karena baru menjelang 20 Ramadan meninggal, dia tidak dizakati. Nah, karena itu penegasannya pemirsa sekalian, yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya adalah yang dapat biar sehari di Ramadan akhir, lalu masuk di awal Ramadan, misalnya orang baru dilahirkan, dia dizakati fitrahnya. Yang tidak sampai akhir Ramadan, tidak dizakati.
Kalau tetap dikeluarkan karena terlanjur diniatkan oleh keluarga, menjadi sedekah biasa. Nah, pemirsa sekalian, jadi yang wajib ditunaikan di 10 terakhir Ramadan adalah zakatul fitri. Ini kami ingatkan, jangan sampai lewat sholat Idul Fitri karena kesibukan. Tunaikanlah itu, sengajalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan 10 terakhir Ramadan itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhalal ashral awakhir, apabila sudah masuk 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir. Yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Dia bersungguh-sungguh. Dia kentara sangat serius untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah di 10 terakhir Ramadan. Pemirsa sekalian, ini kan sudah maklum bagi kita bahwa Nabi demikian halnya. Apa urgensinya diulang, ditadkirahkan? Karena sekali lagi manusia itu punya sifat jenuh. Apalagi ditambah banyak libur. Rasa malas ada. Maka Nabi perlihatkan ke kita, dia contohkan ke kita bahwa betapa amalan-amalan itu merupakan kesempatan yang tidak sama dengan hari-hari biasa. Maka jangan samakan. Jangan entengkan. Ini. Karena kan kita biasa begitu. Sudah 20 hari Ramadan. Insyaallah ada ibadah di situ. Pelan-pelan ada bolong-bolongnya. Sekali lagi, kalau dia sunnah, maka memang bukan tuntutan. Tapi sunnah adalah kerugian bagi yang tidak sangat memotivasi dirinya untuk tetap komitmen, konsisten mengamalkan amalan-amalan sunnah itu. Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 terakhir Ramadan memang itu sudah melelahkan fisik kita. Sunnatullah itu tidak makan, tidak minum itu memang diakui melemahkan. Tapi kan juga makin nikmat. Tapi kalau kita mensyukuri lagi, itu malah akan terdorong melakukan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang sudah terbiasa. Saya mau ambil yang pertama. Yang pertama dilakukan Nabi itu lebih memperbanyak tadabbur Al-Quran. Jadi Nabi lebih memprioritaskan bacaan-bacaan Quran di dalamnya. Baik di luar sholat dia banyak ulangi itu dalam rangka murajaah. Tapi bukan murajaah kayak kita manusia biasa. Murajaah itu dalam rangka lebih menghafal agar tidak hilang. Kalau Nabi bukan begitu. Meneladankan ke kita. Termasuk memperbanyak bacaan Qur'annya dalam sholat. Dia lebih hayati. Jadi itu maknanya. Apakah manfaatnya ini pemirsa sekalian?
Sudah pernah saya sampaikan bahwa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi kalau begini redaksinya. Man syaghalahu qiraatul Qur'ani. Siapa yang sibuk membaca Quran. An dzikri wa mas'alati. Dari banyak berzikir. Duduk khusus disiapkan waktu untuk berzikir kepada Allah. Wa mas'alati, dan mengadukan masalah-masalahnya ke saya. Dia banyak berdoa. Banyak hajat-hajatnya. Tapi ada orang, dia tidak lakukan itu karena dia sibuk baca Quran. Apa balasan Allah? A'taituhu mithlama a'taitus sa'ilin. Allah karena baca Quran, Allah akan berikan pahalanya orang yang berzikir. Dan orang yang banyak melantunkan doa-doanya kepada Allah karena demi hajat hidupnya, entah mau lepas dari utang atau juga ada kebutuhan-kebutuhan lain-lain yang sangat menarik dan membuat pengabdian kita kepada Allah lebih khusyuk, misalnya memperbaiki rumah. Misal ini, kalau baca Quran, Allah boleh, dalam hadis ini ya, Allah kasih solusi itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya perumpamaan masalul Qur'ani ala sairil kalami. Karena perbandingan kalamullah, Al-Quran itu, dibanding seluruh ucapan, karya-karya terhebatnya manusia. Membaca maksudnya, karya-karya yang hebat itu yang juga menambah wawasan, itu masih jauh lebih dari segi pandangan agama ini. Itu sama kafadlillahi ala sairi khalqi. Ibaratnya perumpamaan kemuliaan Allah sebagai sang khalik dibanding seluruh makhluknya. Pastilah tidak ada bandingannya. Nah, pemirsa sekalian, ini keutamaan baca Quran dilakukan oleh Nabi. Insya Allah kita juga bisa contoh. Amalan yang kedua dan sangat utama di akhir Ramadan itu adalah i'tikaf. Nabi SAW itu idza dakhala al-ashr al-awakhir, pertama ishtadda mi'zarahu. Dia kencangkan ikat pinggangnya. Ikat pinggang itu kalau dikencangkan itu artinya sesuatu atau kesiapan berbuat. Itu maknanya, bukan sekedar dikencangkan lalu tidak berbuat apa-apa. Memang berniat. Karena kapan perut terasa lapar, itu memang akan lemah. Ngantuk yang lahir. Nabi tidak, dia kencangkan. Istadda mi'zarahu. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu. Dia bangunkan keluarganya. Untuk aiqadha ahlahu, bangunkan itu bukan qamah. Kalau membangunkan itu artinya ada ibadah-ibadah lain. Termasuklah di dalamnya qiyamul lailnya, dia bangun lebih cepat dan melakukan i'tikaf di masjid. Sudah pernah kita ulas secara terbatas kaifiat i'tikaf atau keutamaan i'tikaf itu secara terbatas. Tapi Nabi SAW melakukan i'tikaf ini. Saya review sedikit, apa sih manfaat i'tikaf itu pemirsa sekalian? Pemirsa, bagi kita yang seringkali kurang fokus dalam kehidupan sehari-hari, sering terlantar keluarga, sering terlupa. Tugas-tugas di mana kita beraktivitas dalam bentuk profesi, itu sering ada yang kita secara jujur, longgar ini. Komitmen saya di sini longgar. Padahal ini butuh komitmen yang kuat. Maka inspirasi sangat bisa lahir dari orang-orang yang beriktikaf. Karena substansi dari iktikaf itu adalah mentafakuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tahu bagaimana kelemahan dan keterbatasan kita, lalu komitmen kekuatan bahwa hanya Allah. Kan hadisnya itu begini.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya yang sangat dhaif dan terbatas itu, maka di tengah keterbatasannya itu dia akan ingat kemahamutlakan Allah. Itu yang dihayati pada saat i'tikaf. Jadi, yang paling afdal dalam i'tikaf itu adalah memang melahirkan sebuah renungan yang melahirkan sebuah kekuatan pikiran kepada Allah. Tambahan baca Quran, tambahan zikir itu selingan. Selingan. Jadi apa maksudnya selingan, Ustaz? Nah itu juga utama, iya. Tapi pada saat kita menyebut ibadah tersendiri ini i'tikaf adalah bagaimana kita benar-benar menghayati kemutlakan Allah dan kelemahan diri. Lalu disitulah boleh menambah dengan kalimat-kalimat atau zikir-zikir yang utama, misalnya la ilaha illallah yang banyak itu. Itu urgensi daripada i'tikaf. Mudah-mudahan pemirsa sekalian di tengah kesibukan hari-hari kita itu, yang mungkin asyik bekerjanya karena ada fasilitas, ada prestise, apalagi kalau ada lagi prestasi bertambah, itu akan i'tikaf itu akan membantu memberikan inspirasi yang baik. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan akhir Ramadan Allah berikan hidayah, inayahnya kepada kita sekalian. Boleh fisik kita makin terasa lemah, ini sunnatullah saja. Kita manusia dhaif memang. Tapi Allah akan balas dengan pahala yang sangat mulia dan ingin diharapkan balasannya setiap kita orang berpuasa, orang mukmin ini di akhirat kelak dengan ibadah-ibadah di dalamnya yang jauh lebih daripada kira-kira rata-rata usia kita. Kan kita tahu begini pemirsa sekalian. Dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang kita sangat paham dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dia lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, beribadahlah di dalamnya. Boleh dengan qiraatul Quran, boleh dengan i'tikaf, semuanya akan dibalas jauh lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu apa maknanya pemirsa sekalian? Maknanya ayat itu mendorong kita sang hamba yang pendek usianya ini. Rata-rata 60 kalau usianya umat Nabi SAW. Ada yang 80 itu sudah bonus. Tapi Allah informasikan ada satu malam dan itu Nabi isyaratkan lebih banyak turun di 10 akhir Ramadan. 1000 bulan itu jauh lebih panjang dari rata-rata usia kita. 84 tahun. Rata-rata 60 itu kan Masya Allah. Kalau tahun ini kita dapat. Dan itu nilai positif ya.
beribadah nilai positif, bukan panjangnya saja usia. Hanya baiknya yang dicatat oleh Allah, Masya Allah. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini kita sangat dimotivasi agar memperbanyak ibadah di malam 10-10 terakhir Ramadan itu, terutama yang ganjil, yang kira-kira turun Lailatul Qadar. Raihlah itu agar ada optimisme, ya Allah. Mudah-mudahan ada investasi akhiratku di sisimu dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga saya dapat balasannya di sisimu di akhirat kelak. Jadi isi Ramadan akhir dengan harapan juga dapat Lailatul Qadar. Berikutnya pemirsa sekalian, dan ini dicontohkan oleh Nabi, adalah banyak bersedekah di akhir Ramadan. Ada hadisnya begini. Karena Rasulullah SAW ajwadun nasi. Nabi itu ajwadun nasi, manusia yang paling dermawan. Itu. Yang dimaksud dermawan itu adalah memang jiwanya senang memberi, dan begitu ada dia buktikan. Ajwadu. Ajwadu ini juga pemirsa sekalian bukan hanya bendanya. Ini catatan juga ya, kita garis bawahi ini. Ajwadu itu paling pemurah bukan hanya barangnya, tapi penghayatan memberinya, ketulusannya. Dia tidak panggil orang secara tidak terhormat. Dia antarkan. Nah ini, hati-hati, jangan hanya memburu banyaknya orang sehingga dikumpul, apalagi diantrikan. Ini juga penting. Nah, la siyama fi Ramadhan. Nabi dikenal sebagai orang yang paling dermawan secara umum, artinya sehari-harinya. La siyama, apalagi fi Ramadhan, di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi di 10 akhir Ramadan. Kita bersyukur pemirsa sekalian, ini membudaya di kalangan kaum muslimin. Ada individu, ada juga diorganisir, di instansi, buat paket Ramadan, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh organisasi, majelis ta'lim, dinas, masjid, bikin paket Ramadan itu, ada juga yang ke pinggir jalanan, itu sesuatu yang istilah saya, ayo lakukan itu, karena itu cara memperlihatkan kepada Allah bahwa kita mayoritas umat Islam ini, umat Islam di Indonesia ini orang pemurah. Tidak usah dikritik bahwa itu ria itu, pamer itu, saya tidak di situ. Siapa sih yang tahu niatnya orang? Boleh di jalan, tapi ini dengan hati-hati ya. Tidak boleh melakukan di pinggir jalan baru ada sesuatu kecelakaan. Maka yang terbenar adalah cari cara yang paling ajwad, paling baik, paling bijak cara memberi. Jadi sekali lagi pemirsa sekalian, ajwad itu maknanya memang memberikan barangnya, bendanya, tapi juga hatinya dan cara memberinya. Bersedekah itu. Karena kita tahu betapa pahala dan balasan yang Allah siapkan di akhirat kelak. Tapi saya mau tekankan, terlalu banyak di antara pemirsa sekalian yang merasa Allah lindungi karirnya, Allah sehatkan keluarganya, Allah sehatkan dirinya sendiri, bahkan usahanya dengan banyak memberi. Kita ini bangga pemirsa ya, banyak di antara kaum muslimin itu, dan memang Allah sudah bukakan kesadaran itu, bahwa karena dia dengar dari ulama, dia coba-coba, dia dengar di kiai, dia praktekkan bahwa orang yang pemurah itu, senang memberi itu, malu Allah kalau dia tidak ganti yang jauh lebih baik. Akibatnya banyak di kita melakukan itu karena merasa, ya Allah, rezekimu ini
kemampuan saya memberi ini, itu tidak lain karena kemarin saya sudah memberi. Allah turunkan lagi rezekinya, ya Allah, saya makin senang memberi ini. Berikan lagi ya Allah, berikan lagi kekuatanmu dan kemudahan dalam berusaha. Ini menjadi bagian dari yang paling dicontohkan oleh Rasulullah SAW mengisi 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekedar ini yang bisa kita sampaikan dengan satu catatan bahwa isilah 10 terakhir Ramadan itu dengan amalan-amalan yang utama. Karena sesungguhnya apapun yang kita amalkan di situ, pahalanya sudah dijanji oleh Allah dilipat gandakan. Apalagi kalau kita dapat inayahnya Allah, benar-benar beribadah secara tulus. Yang kita sebut tadi, qiraatul Quran, i'tikaf, sedekah, kena Lailatul Qadar, Masya Allah. Dan kita berharap Allah dengan maha pengasih dan penyayangnya kepada kita, dan usaha kita di puasa Ramadan ini, Allah berikan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.